Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan sekedar menyampaikan tutorial tentang bagaimana pengisian rapor pada penerapan kurikulum Merdeka, khususnya di kelas-kelas baru, mungkin kelas 2 atau kelas 5, atau mungkin yang sudah seluruh kelas menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, kelas 3 dan 6 yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka bisa juga mengikuti. Nah, pada kesempatan ini sebagai contoh akan saya sampaikan untuk pengisian rapor kurikulum Merdeka untuk kelas 2. Pada kesempatan ini kita menggunakan aplikasi rapor yang dikembangkan oleh tim IKM Pengawas Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Mohon izin kepada tim untuk sekedar menjadikan pedoman kepada Bapak Ibu guru di tempat sekolah masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat tampilan rapor penilaian hasil belajar pada kurikulum Merdeka. Tampilannya ada bagian-bagian yang harus kita lalui di dalam urutan pengisian rapor kurikulum Merdeka. Kita lihat mulai dari paling kiri ke kanan. Maka Bapak Ibu silahkan mengisi dulu informasi umum, data sekolah dan data siswa. Baiklah, kita melihat informasi umum tentang data sekolah. Bapak Ibu silahkan data sekolah diisi sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi isian yang dicontohkan ini sekedar untuk memberikan contoh isian, dan Bapak Ibu silahkan diisi nama sekolah masing-masing, NPNS, NPSN, kemudian NSS, alamat sekolah, kode pos, desa, kelurahan atau pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan website jika ada. Jika tidak ada, cukup Bapak Ibu kosongkan saja. Email sekolah tentunya masing-masing sekolah memiliki. Nama kepala sekolah tulislah lengkap dengan gelarnya. Untuk nomor induk pegawai, Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan NIP kepala sekolah. Wali kelas juga sama, tuliskan data nama dan gelar yang sesuai, dan tuliskan NIP wali kelasnya. Kelas 2 dan fasenya A, semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Kemudian tempat pengisian di desa sekolah tersebut tanggal 13 Desember 2024. Ini data sekolah yang perlu Bapak Ibu isikan sesuai dengan sekolah Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu kepada data siswa. Data siswa kelas yang Bapak Ibu ampuh silakan dituliskan di sini. Bisa di-copy dari data Excel supaya memudahkan Bapak Ibu. Kemudian isilah nama walinya, pekerjaan, alamat, nomor telepon jika ada. Ini alamat orang tua, kemudian wali jika ada. Kemudian kehadiran, langsung Bapak Ibu direkap dari daftar hadir di kelas, isikan data di kolom kehadiran sini. Di sini sakitnya berapa, izin berapa, dan alfa tanpa keterangan berapa. Itu Bapak Ibu tentang data siswa. Kita lanjut kepada mata pelajaran.
mata pelajaran, Bapak Ibu silahkan klik, kemudian isikan sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kelas 2. Secara umum mata pelajarannya hampir sama setiap sekolah. Pendidikan agama ini sesuai dengan agama anak masing-masing. Kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesenian, seni. Silahkan seni apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Di sini ada seni musik dan seni rupa. Jadi ingat Bapak Ibu, pembelajaran seni itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Dan mata pelajaran pilihan bahasa Inggris di kurikulum Merdeka menjadi mata pelajaran pilihan. Jika sekolah Bapak Ibu tidak mengajarkan pelajaran bahasa Inggris, maka tidak perlu dituliskan di sini. Kemudian muatan lokal yang diajarkan adalah muatan lokal bahasa dan aksara Lampung, menjadi muatan lokal wajib di Provinsi Lampung. Kemudian muatan lokal pendidikan anti korupsi yang diajarkan di sekolah Kabupaten Tanggamus. Ini Bapak Ibu silahkan, jika kelas 5 maka ada satu pelajaran yang tidak diajarkan di kelas 1, 2, 3, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan alam dan sosial, maka dituliskan secara berurutan. Tinggal Bapak Ibu ganti saja untuk kelas 5. Kita lanjut pada pengisian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sesuai yang diberikan di sekolah Bapak Ibu, maka silakan tulis di warna putih ini. Kemungkinan program ekstrakurikuler yang diikuti anak maksimal hanya 2. Bahkan ada yang hanya 1. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan tuliskan ekstrakurikuler yang anak ikuti. Itu Bapak Ibu pada bagian awal pengisian data, agar Bapak Ibu isi dengan sebaik-baiknya. Sebelum melanjut, Bapak Ibu, kita lanjut pada input data. Yang pertama kita awali dengan menginput tujuan pembelajaran. Kita masuk pada input tujuan pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Karena ini kelas 2, maka sesuai dengan mata pelajaran kelas 2 yang telah kita inputkan di awal aplikasi ini. Kita lihat masing-masing kolomnya seperti apa. Pendidikan agama, Islam dan budi pekerti ini sudah saya contohkan, sudah diisi. Namun Bapak Ibu bisa mengubahnya, mengganti dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Oke, ini hanya saya contohkan sampai 9. Kemungkinan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti lebih banyak, namun hanya saya inputkan sebagai contoh saja. Kita kembali lagi kepada tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini hanya sekedar contoh. Silakan dilanjutkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Dan bahasa Indonesia ini juga begitu pula. Ini sekedar untuk contoh memberikan isi tujuan pembelajarannya. Pada matematika begitu juga, inputkan sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing. Pendidikan jasmani dan kesehatan silahkan ditambah, dikurangi, atau direvisi supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Dan seni musik, karena seni yang dipilih di sekolah ini adalah seni musik, maka ada seni musik, seni rupa. Begitu juga silahkan diinputkan pada seni rupa, itu juga seperti itu Bapak Ibu. Kemudian
mata pilihan bahasa Inggris di kelas 2 tempat ini ada, ini kebetulan belum diisi Bapak Ibu, silahkan ini diganti angka 1, 2, 3 yang ini yang warna putih diinputkan. Kita kembali ke muatan lokal bahasa Lampung, juga belum diisi. Pendidikan anti korupsi. Jadi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi tujuan pembelajaran sesuai yang telah Bapak Ibu tentukan di kelas dan pada mata pelajaran masing-masing. Kita kembali pada input data, lingkup materi. Lingkup materi masing-masing Bapak Ibu yang ada pada semester 1 ini apa saja, silahkan Bapak Ibu tuliskan. Pada seluruh mata pelajarannya tentunya berbeda-beda. Bahasa Indonesia, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, diinputkan lingkup materinya. Seni musik Bapak Ibu, silahkan ini diinputkan saja, ini dihapus dulu. Nah, input lingkup materi pada seni musik. Kemudian seni rupa Bapak Ibu diinput, jangan sampai ketinggalan semua. Itu juga belajar lingkup materinya, mohon maaf. Semua lingkup materi harus kita inputkan pada masing-masing pelajarannya ya Bapak Ibu. Oke, mungkin lingkup materinya tinggal Bapak Ibu mengisikan sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian kita akan melakukan input penilaian. Kita awali dulu dengan penilaian ekstrakurikuler. Silahkan Bapak Ibu. Sebagai contoh, tadi kita pilih atau sekolah sudah menentukan ada pramuka dan seni musik di kelas 2. Berarti anak kita akan mengikuti ekstrakurikuler yang telah anak kita pilih. Sebagai contoh, di sini anak nomor 1 namanya Budi, pilihan ekstrakurikulernya dia mengikuti 2 yaitu pramuka. Maka hasil dari kegiatan mengikuti pramuka, Bapak Ibu tinggal memberikan deskripsi bagaimana hasil dari anak itu mengikuti kegiatan ekstrakurikulernya. Kita ada contoh di sini, silahkan diklik. Di situ contohnya baik dalam menerapkan Widharma maupun Dasar Dharma. Cakap memahami sejarah tentang kepramukaan. Nah, silahkan diinputkan di bagian deskripsinya masing-masing seperti itu Bapak Ibu untuk penilaian ekstrakurikuler. Jika anak mengikuti 2, berarti anak harus memperoleh deskripsi dari hasil penilaian pelajaran kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Mungkin itu cukup untuk penilaian ekstrakurikuler. Asesmen formatif. Bapak Ibu, kita buka asesmen formatif. Kita mengingat kembali atau mengingatkan bahwa asesmen formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru maupun siswa. Hasil asesmen formatif tidak digunakan dalam pengolahan rapor, namun sebagai dasar pertimbangan untuk membuat deskripsi pada laporan hasil siswa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginputkan nilai dari asesmen formatif setiap tujuan pembelajaran. Maka dari itu kita langsung lihat saja,
kita contohkan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, kita lihat pada pengisian asesmen formatif, lihat petunjuknya. Yang pertama, bahwa rapor ini berasumsi bahwa guru telah melakukan penilaian formatif direkap dalam lembar tersendiri. Jadi Bapak Ibu guru harus mempunyai rekap hasil asesmen formatif. Yang kedua, bahwa kolom KKTP pilih 0 jika siswa tidak memenuhi KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pilih 1 jika siswa memenuhi KKTP. Bisa diketikkan pada kolom tersebut atau langsung pilih 1 atau 0. Kemudian pada kolom tampil di sini 0 itu jika tidak ingin menampilkan deskripsi rapornya. Pilih 1 jika menampilkan tujuan pembelajaran yang tercapai. Sebagai contoh, apabila TP1 siswa mencapai KKTP tidak ingin ditampilkan, maka KKTP 1 dan tampilan 0. Kemudian jika KKTP tadi ingin ditampilkan, maka pilih KKTP-nya tidak ingin ditampilkan, tidak tercapai, maka 0, dan jika ingin ditampilkan tulis 1. Mungkin kita praktekkan saja untuk nama Budi. Yang lebih mudah adalah untuk contoh KKTP-nya pada tujuan pembelajaran 1 Budi adalah sudah mencapai KKTP. Kemudian karena dia mencapainya tertinggi, kebetulan tertinggi, maka kita tampilkan saja. Nah, Bapak Ibu, kita cari pada daftar nilai kita di mana anak yang nilainya paling rendah pada tujuan belajar berapa. Misalnya pada tujuan pembelajaran kelima, anak ini tidak memperoleh nilai KKTP, maka KKTP-nya kita isikan 0 dan kita tampilkan. Nah, itu untuk pengisian asesmen formatif. Nah, di sini deskripsi yang muncul adalah yang kita pilih tadi. Kita lebarkan saja biar jelas. Budi menunjukkan pemahaman dalam mampu menuliskan huruf I hijaiyah bersambung. Nah, kemudian deskripsi yang terendah tadi diperoleh pada Budi membutuhkan bimbingan dalam menunjukkan hafalan hadis tentang kebersihan. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya. Silahkan nanti dipelajari lagi, kita cek lagi. Kemudian berikutnya, atau kita lihat dulu asesmen sumatifnya. Asesmen sumatif kita ambil contoh pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita buka Bapak Ibu, kita hapus dulu, posisi masih kosong. Si Budi ini pada hasil penilaian asesmen sumatif akhir lingkup materi Al-Quran dan hadis dari data buku penilaian sudah si Budi ini memperoleh nilai pada lingkup materi Al-Quran dan hadis mendapatkan nilai 86, kemudian pada akidah mendapat 75 dan akhlaknya 87. Maka 3 lingkup materi sudah diperoleh. Kemudian kita lihat
nilai sumatif lingkup materi, rata-ratanya tadi 83. Kemudian Bapak Ibu ada ulangan tengah semester dan akhir semester, dan di sini PTS penilaian tengah semester itu merupakan gabungan nilai tes dan non tes. Mungkin di aplikasi belum muncul non tesnya, kita perbaiki dulu, atau Bapak Ibu nanti silahkan diperbaiki jika mengunduh aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu nilai karena kita melakukan penilaian tengah semester, nilainya berupa nilai tes dan non tes yang sudah digabung, nilainya 76. Kemudian nilai akhir semesternya gabungan tes dan non tes menjadi 77. Kemudian nilai akhir semester diperoleh dan nilai rapor memperoleh 79,75. Ini cara penginputan asesmen formatif dan sumatif. Nanti nilai akhirnya setelah semua kita isikan per mata pelajaran, maka akan muncul rekap nilainya setelah selesai. Kemudian Bapak Ibu, kita cek dulu tadi sudah kita contohkan satu anak, satu pelajaran. Maka anak nomor 1 Budi, ini data hasil belajarnya. Kemudian di bawahnya ada nilai mata pelajarannya, yaitu nilai agama dapat 80. Kemudian deskripsinya sudah muncul yang tertinggi dan terendah. Oke, itu pengisian asesmen formatif dan asesmen sumatif. Bapak Ibu, kita sudah pada tahap akhir, yaitu cetak rapor. Maka kita lihat rapor dulu. Nah, pada rapor kita baru memberi contoh satu mata pelajaran. Yang penting sebagai panduan Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali pada pelajaran yang lain. Kemudian kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Tadi pada input ekstrakurikuler juga sudah, ini hanya mata pelajaran yang belum diisi saja muncul. Kemudian ketidakhadiran tadi kita isi ketika pada mengisi data murid. Kita lihat data siswanya. Data siswa ini silahkan di kehadirannya kita lihat kembali ya. Silahkan. Kemudian sebelum di print out, silahkan preview dulu, atur kertasnya agar bisa di print dengan baik. Maka sebaiknya sebelum print langsung simpan pada PDF dulu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa print outnya dalam posisi yang tata letaknya bagus, tidak terpotong-potong. Mungkin itu saja Bapak Ibu tutorial kali ini di dalam pengisian rapor kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada tim IKM Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tangamus telah membuatkan aplikasi rapornya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat.